Pemirsa, lalu kapan pihak Kemenkes memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Ya Pak Syahril, terkait dengan kasus ini, apakah sejumlah saksi sudah dipanggil? Dan jika belum, kapan akan dipanggil dan siapa saja saksinya? Terima kasih ya. Kami mengulangi lagi turut berduka cita yang mendalam. Jadi satu hari setelah kejadian, ya sesuai dengan protap yang ada di Kementerian Kesehatan, kita menerjunkan Inspektur Jenderal ya untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Jadi sejak satu hari setelah itu kita sudah melakukan ya. Nah, hal-hal yang ditindaklanjuti tadi satu kepada peserta didik ya, apakah itu satu angkatan kepada dia atau seniornya. Yang kedua kepada pendidik atau dosen. Yang ketiga kepada karyawan rumah sakit dan juga kepada manajemen rumah sakit. Jadi keempat unsur ini dimintai keterangan dan sekaligus pendalaman ya, sehingga membutuhkan waktu ya. Pak Syahril, kemudian jika nanti memang akan ada pelanggaran, sanksi tegas apa yang akan diberikan kepada pihak yang telah melakukan bully di kampus? Ya, terima kasih. Jadi ada 3 sanksi ya kategorinya. Yang pertama ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau ringan itu berupa teguran tertulis ya. Kemudian yang sedang itu adalah penurunan ya atau penambahan masa studi sekitar 3 bulan. Kemudian kalau berat itu bisa untuk peserta didik dikembangkan ke Fakultas Kedokteran. Artinya melakukan pendidikan dulu di rumah sakit pendidikan. Nah, kalau itu terjadi pada pendidik stafnya, maka akan diturunkan pangkatnya, tidak boleh mengajar lagi di rumah sakit pendidikan itu untuk kurun waktu sekitar 1 tahun dan seterusnya. Jadi begitu Pak prosesnya. Oke baik Pak, terkait dengan fenomena ini atau kejadian ini, sebenarnya apa penyebab kematian korban? Kalau nggak salah kemarin dari Menteri Kesehatan ini sudah bertemu juga ya dengan pihak keluarga. Nah, kira-kira apa hasil pertemuan dengan pihak keluarga tersebut, Pak? Jadi untuk penyebab kematian ini kan masih diselidiki oleh kepolisian. Ya. Kementerian Kesehatan itu menurunkan ya, apakah ada kaitannya perundungan ini? Nah, apabila nanti ditemukan perundungan yang menyebabkan Aulia atau almarhumah Aulia ini juga menyebabkan depresi dan ada sampai menyebabkan kematian, maka ini akan menjadi pertimbangan untuk melakukan. Nah, kepada pihak keluarga, Menteri Kesehatan menyampaikan bela sungkawa, empati, bahwasanya Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti dan secara tegas akan melakukan investigasi terhadap kasus ini gitu. Pak Syahril, Menkes juga sudah membuka kontak hotline aduan sejauh ini setelah kejadian ini. Apakah ada aduan yang bertambah? Ya, jadi pada kesempatan ini kami ingin sampaikan, jadi perundungan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes sebetulnya sudah terjadi lama ya pada saat mulai pendidikan ini. Nah, melalui Undang-Undang Kesehatan kita ingin memperbaiki sistem ini, menjadikan tempat pendidikan calon dokter dan calon dokter spesialis ini betul-betul yang lebih profesional, bermartabat, dan mempunyai suatu moral yang tinggi. Nah, untuk itu kita membuka kanal ya, aduan langsung oleh peserta didik, oleh siapapun untuk melaporkan dan akan dilindungi secara hukum dan dirahasiakan. Dan sampai hari ini ya itu terdapat 356 yang melaporkan Mas ya melalui kanal itu sejak Juli 2023. Nah, dari 356 itu 211 itu ada kesehatan, tapi sisanya 145 ada di rumah sakit pendidikan yang lain. Nah, sudah kita tindak lanjuti ya 119 dan kita telah melakukan sanksi terhadap 39 ya pelaku perundungan yang kita lakukan tadi ya, sanksi ringan, sedang, dan juga ada yang berat ya. Tadi ada katakan Pak Syahril, Kemenkes ingin memperbaiki, dengan cara apa memperbaikinya? Ya,
Jadi pendidikan kedokteran ini kan satu ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Hanya saja calon dokter dan dokter spesialis ini kan prakteknya di rumah sakit pendidikan. Jadi Kementerian Kesehatan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab ikut bersama-sama menjadikan calon dokter dan calon dokter spesialis ini betul-betul yang profesional, bermartabat dan tadi Pak ya saya katakan tadi. Dengan cara apa? Ya kerjasama dengan Fakultas Kedokteran untuk salah satunya tidak ada terjadi perundungan atau bullying di tempat pendidikan ini, baik di Fakultas Kedokteran maupun di rumah sakit pendidikan. Karena ini perundungan ini sangat mengganggu ya bagi peserta didik terutama, dia akan merasa beban, kemudian lelah secara fisik maupun juga lelah secara psikis yang nanti tidak terlalu berkonsentrasi dengan baik dalam melakukan pendidikannya begitu. Pak Syahril, kalau nggak salah dari beberapa hari lalu dari Menkes menyebutkan bahwa kasus bully ini lazim terjadi. Nah, kenapa bisa sampai seperti ini? Apakah tidak ada pengawasan dan juga penanganan dari pihak Kementerian Kesehatan? Sebetulnya bukan lazim terjadi ya, tapi sudah terjadi ya sejak awal. Bahkan Fakultas Kedokteran berdiri atau sistem pendidikan yang lain, sistem senioritas ini kadang-kadang dapat berujung kepada perundungan. Nah, perundungan itu sendiri definisinya adalah suatu tindakan kepada seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang membuat seseorang itu menjadi tertekan sehingga proses belajar dan mengajar akan terganggu. Nah, jadi ini terjadi sudah lama dan dengan ada undang-undang kesehatan dan juga ada instruksi Menteri Kesehatan, kita mengatur pencegahan ya supaya tidak terjadi bully itu gimana di rumah sakit pendidikan ini. Kemudian yang kedua, apabila terjadi, nah seperti ini, apabila terjadi bullying yang dilaporkan dan dapat ditindaklanjuti, maka akan dikenakan sanksi tadi, ringan, sedang maupun berat. Sehingga dengan pencegahan dan penanganan ini diharapkan kita betul-betul tidak ada perundungan lagi dan akan mendukung sistem pendidikan kedokteran di rumah sakit pendidikan ini berjalan dengan baik gitu Pak. Pak Syahril, tapi kan ini sampai memakan korban, istilahnya sampai menimbulkan kematian. Apakah dari Kementerian Kesehatan tidak ada tindak yang lebih konkret lagi begitu? Apa menyerahkan ini kepada Kementerian Pendidikan? Kita bersama-sama ya. Jadi ini untuk kasus kematian ini kan masih diproses oleh pihak kepolisian untuk penyebab kematian. Itu satu ya, kita hargai dulu semua ini. Nah, kami dari Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusut perundungannya. Nah, apakah perundungan ini tadi penyebab kematian. Nah, untuk itu sanksi ini ya cukup berat ya. Contohnya residen itu dikembalikan dan tidak boleh lagi melakukan pendidikan itu sampai batas waktu ya. Kemudian juga untuk pendidiknya diturunkan dan tidak boleh mengajar dulu ya dan seterusnya. Sehingga ini menjadi upaya untuk melakukan pencegahan sekaligus efek jerah bagi kita semua yang terlibat di dalam proses pendidikan ini gitu. Kalau untuk memutus rantai senioritasnya seperti apa Pak? Ya, tadi Pak ya, dengan instruksi Menteri Kesehatan ini, semua kampus, semua rumah sakit itu mempunyai suatu komite anti perundungan, anti bullying. Nah, untuk itu komite ini bekerja seperti organik di rumah sakit, apabila memantau, melakukan evaluasi dan sekaligus melakukan upaya-upaya promosi, edukasi agar tidak terjadi perundungan di tempat pendidikan itu. Dan tapi apabila Pak ada dalam praktiknya korban perundungan ini biasanya dan sekaligus biasanya korban perundungan ini pasti tertekan atau takut ada ancaman nanti tidak diluluskan atau bagaimana. Apakah cukup dengan komite itu saja? Nah, makanya Kementerian Kesehatan itu membuka kanal ya, membuka kanal satu hotline yang bisa diakses oleh semua pihak. Ya, untuk melaporkan yang dirasakan, yang dilihat maupun didengar terhadap perundungan ini, dan itu dijamin ya kerahasiaannya dan dijamin secara hukum, dilindungi. Jadi tidak usah takut ya, jangan sampai ragu karena begitu kita tidak melaporkan maka perundungan ini akan bisa terjadi terus ya, seolah-olah ada
pemaafan atau dapat dinetralisir gitu ya. Tapi kita harapkan sekecil apapun dapat kita berikan laporan untuk kita tindak lanjuti gitu kan. Pak Syahril, kalau kita melihat fenomena bully pada dokter ini kan sebenarnya sudah lama terjadi sejak lama. Nah, mengapa seakan terjadi proses pembiaran mengingat jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini kan sedikit? Ya, makanya di tahun lalu kita sahkan undang-undang kesehatan dalam rangka untuk transformasi sumber daya manusia kesehatan, ya, termasuk pendidikan tenaga kesehatan. Di situ ada dokter juga. Bagaimana ini kita perbaiki semua, ya. Nah, tentu saja dengan upaya-upaya ini kita ingin bagaimana dokter kita berkualitas, profesional, dan juga bermartabat. Nah, tentu saja kita tidak ingin dokter-dokter kita ini semasa pendidikannya dalam tekanan atau ketakutan, kecemasan karena sistem pendidikan yang memang bullying ini dilakukan di luar aturan yang ada ya. Jadi kami ulangi Pak ya, perundungan ini di luar ketentuan yang ada. Sebagai contoh, ada penarikan biaya-biaya yang di luar ketentuan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian melakukan pengucilan teman-teman PPDS itu, dan seterusnya. Nah, semua ini yang membuat residen itu tidak nyaman dan bahkan ketakutan, cemas dalam sistem pendidikan apabila ini terjadi begitu. Baik, dalam waktu dekat Kemenkes akan melakukan tindakan seperti apa? Ya, jadi pertama kita akan mengusut tuntas dulu kasus yang almarhumah Aulia ini, satu ya. Yang kedua, kita kan sudah buat kanal dan sudah ada 356 dan sekarang sudah bertambah lagi ya. Bertambah lagi begitu kita dengan kasus ini momen yang baik ya bagi kita semua, masyarakat Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, untuk mengungkap hal-hal yang dirasa, didengar atau dilihat itu tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu. Nah, mudah-mudahan kerjasama antara Fakultas Kedokteran, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah yang mempunyai rumah sakit pendidikan ini dapat bagus sehingga sama-sama mengawal ini untuk tidak terjadinya bullying di rumah sakit pendidikan. Oke, baik Pak Syahril, kita akan nantikan bagaimana tindak lanjut dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan terkait dengan kasus perundungan yang menyebabkan kematian ini. Terima kasih Pak Syahril dari Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.